Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Umurana umurul muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana bisanadina al-muttasil ila imami Abi Dawud rahimahullahu ta'ala qaddasallahu sirrahu wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahati ya madati ya karamati fid darini amin. Kitabul Qadai, kitab memutuskan hukum, hadis-hadis yang berkaitan dengan seorang hakim mengambil kebijakan dan keputusan. Bab pertama tentang talabil qada, meminta kepada pemimpin, kepada pemerintah untuk dijadikan qadi atau meminta jabatan qadi. Hadis Apabila kersana Nasrun bin Ali qala akhbarana Fudail bin Sulaiman qala sana Amrun bin Abi Amrin an Sa'id bin al-Makburi an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man waliya al-qada'a faqad zubiha bi ghairi sikkin. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang menjabat sebagai qadi, man waliya, siapa saja yang menjabat ia, man al-qada'a, akan menjadi qadi, faqad zubiha, maka sungguh dia telah disembelih, bi ghairi sikinin, dengan tanpa pisau. Nah, kalau disembelih dengan pisau sakit memang, tapi mati cepat. Kalau disembelih dengan selain pisau itu sakit, matinya lambat. Sama dia disembelih dengan, misalnya dengan triplek, ambil triplek itu digosok di lehernya. Nah, kapan matinya itu? Jadi lama menderitanya. Mananya orang yang menjabat menjadi qadi siap menderita. Kalau jujur hari ini diteror, kalau enggak jujur dikejar KPK. Dua aja kemungkinannya. Jujur diteror orang, nah bisa mati malam-malam, bisa dikarungin. Kalau enggak jujur nanti diadili, masuk penjara. Hadis Abi qala sana Nasrun bin Ali qala akhbarana Bishr bin Amr qala Abdullah bin Ja'far an Utsman bin Muhammad al-Akhnasi an al-Makburi wal Ahraj an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ju'ila qadiyan bainan nas faqad zubiha bi ghairi sikkin. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man ju'ila qadiyan, siapa saja yang dijadikan sebagai seorang qadi, siapa saja yang dilantik menjadi seorang qadi di tengah-tengah manusia, maka sungguh dia telah disembelih, maka sungguh telah disembelih ia dengan tanpa pisau. Babun fil qadi yukhti'u, bab tentang qadi yang melakukan kesalahan dalam memutuskan hukum. Hadis Abi Al-Qasana Muhammad bin Hasan As-Samtan As-Sabti qala dasana Halafu bin Khalifah an Abi Hasim an Ibn Buraidah an abihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-qudatu salasatun wahidun fil jannah wa isnani fin nar fa amma alladhi fil jannah farajulun arafa al-haqqa faqada bihi wa rajulun arafa al-haqqa fajara fil hukmi fa huwa fin nar wa rajulun qada lin nas ala jahlin fa huwa fin nar. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Buraidah, dari bapak beliau, diriwayatkan dari Sayyidina Buraidah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, qadi itu ada tiga macamnya. Al-qudatu salasa, qadi itu ada tiga modelnya. Wahidun fil jannati, satu model tempatnya di surga. Wasnani finnar, dan dua macam lagi ada di neraka. Fa ammal ladzi fil jannati, adapun alladzi yang ada ia dalam surga, hadis mausul, wajib silat takdir kanan. Adapun alladzi yang ada ia dalam surga, ini kembali ke terjemahan kuno ini.
karena antum belum terlalu nampaknya menguasai penerapan kalimat. Farajulun, maka dianya, takdir huwa, maka dianya allazi fil jannah itu rajulun, seseorang, arafal haqqa, yang mengetahui ia rajulun akan kebenaran, faqadha bihi, lalu memutuskan ia rajulun dengan kebenaran. Tahu yang benar, putuskan yang benar dalam surga. Wa rajulun arafal haqqa, dan model kedua satu orang qadi, arafa yang mengetahui ia al haqqa akan kebenaran, fajara, tapi dia curang dalam memutuskan hukum, tidak berpihak kepada yang benar, fahuwa finnar, dianya qadi macam kedua ini dalam neraka. Wa rajulun qadalin nas, yang ketiga seseorang yang memutuskan ia bagi manusia ala jahlin, berdasarkan ketidaktahuan, enggak pandai memutuskan hukum, enggak bisa mencermati hukum, fahuwa finnar, dia berada di dalam neraka. Kata Imam Abu Daud, ini riwayat yang paling sahih dari seluruh riwayat yang ada dalam soal qadi 3 orang. 6. Apabila sana Ubaidullah bin Umar bin Maisarah qala sana Abdul Aziz yakni bin Muhammad qala akhbarani Yazid bin Abdullah bin Al-Had an Muhammad bin Ibrahim an Busr bin Sa'id an Abi Qais maula Amr bin Aus an Amr bin Aus radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hakama al-hakimu fajtahada fa asaba falahu ajrani wa idza hakama fajtahada fa akhta'a falahu ajrun. Fahadattu bihi Abu Bakr fahadattu bihi Abu Bakr bin Hazmin faqala hakadha haddatsani Abu Salamah an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, diriwayatkan dari Sayyidina Umar bin As radhiyallahu taala anhu, bersabdalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza hakamal hakimu, apabila telah memutuskan hukum oleh hakim, fajtahada, lalu berijtihad ia hakim, fa'asaba, lalu betul ia hakim, falahu ajrani, maka baginya hakim itu 2 pahala. Wa iza hakama, apabila memutuskan hukum ia hakim, fajtahada, lalu berijtihad ia hakim, fa akhta'a, lalu tersalah ia hakim, falahu ajrun, maka baginya 1 pahala. Ini qadi model yang pertama di atas. Wahidun fil jannah, alladhi fil jannah rajulun arafal haq faqadha bih, seseorang yang tahu kebenaran dan diputuskan oleh kebenaran. Maknanya dia mengetahui aturan memutuskan hukum, saksi dari pihak siapa, syarat saksi bagaimana, barang bukti bagaimana, penerapan hukum bagaimana, semuanya diketahui. Lalu dia ambillah kesimpulan hukum, dan kesimpulan itu sesuai dengan kehendak Allah, maka dia dapat 2 pahala. Dia tarik kesimpulan hukum, kesimpulan itu tidak sesuai dengan kehendak Allah, karena informasi yang diberikan salah, karena ada kecurangan dalam saksi dan dia tidak tahu, maka dia tetap dapat pahala. Nah, dapat pahalanya 1. Kata pewaris, kata perawi. Nah, aku riwayatkan hadis ini kepada Abu Bakar bin Hazam, kata beliau, betul begitu hadis itu diriwayatkan kepada aku oleh Abu Salamah dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Artinya hadis ini ada 2 sahabat merekanya, pertama Sayyidina Amr bin As, yang kedua Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nah,
Wabillahi hadatsana Abbas al-Anbari qala hadatsana Umar bin Yunus qala hadatsana Mulazim bin Amr bin Amr qala hadatsani Musa bin Najdah an jaddihi Yazid bin Abdurrahman wa huwa Abu Katsir qala hadatsani Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man talaba qada al-muslimin hatta yanalahu summa ghalaba adluhu jawrahu falahul jannah wa man ghalaba jawruhu adluhu falahun nar. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man talaba qada al-muslimin, siapa saja yang menuntut akan memutuskan hukum kepada kaum muslimin, siapa saja yang menuntut memutuskan hukum kepada kaum muslimin, hatta yanalahu, sehingga dia mendapatkan akannya, dia ajukan dirinya sebagai qadhi dan dia terpilih menjadi qadhi, summa ghalaba adluhu jawrahu, kemudian mendominasi lebih banyak keadilannya daripada kecurangannya, falahul jannatu, maka dia dapat masuk surga. Wa man ghalaba jaru adlahu, siapa saja yang banyak curangnya, mengalahkan oleh curangnya akan keadilannya, maka dia masuk neraka. Selama menjadi qadhi ada 60 kasus diadili, 40 jujur, 20 curang. Ini masih ada peluang masuk surga qadhi ini. Tapi apabila curang melulu, bohong selalu, maka dia masuk neraka. Nah, alhamdulillah bagus. Tapi sanadnya dhaif. Yang tadi gawat ancamannya. Nah, yang ini ada perbandingan. Kasus 100, jujur 60, curang 40, masih ada peluang masuk surga. Tapi hadisnya dhaif. Hadis yang kuat yang tadi, kalau dia mutuskan hukum dan dia tahu, masuk surga. Dia mutuskan hukum, dia tahu tapi tidak benar, tetap masuk neraka. Hadis. Wabillahi hadatsana Ibrahim bin Hamzah an Abi Yahya Ar-Ramli qala sana Zaid bin Abi Zarqa qala sana Ibnu Abi Zinad an abihi an Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah an Nabi an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun ila qawlihi al-fasiqun. Haula'il ayat tsalathi nazalat fil yahudi khassatan fi Quraizah wan Nadir. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau bersabda, beliau berkata, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Siapa saja yang tidak menghukum, siapa saja yang tidak menghukum dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka itu adalah orang kafir. Sampai pada firman Allah, mereka adalah orang zalim, mereka adalah orang fasik. Nah, 3 ayat wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humuz zalimun, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasikun. Apakah ayat ini ditujukan kepada qadhi? Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, tidak. Ayat itu haulail ayatis salas, demikian ayat-ayat yang 3 turunnya kepada Yahudi secara khusus, pada Bani Quraidah dan Bani Nadir. Nah, tapi ayat ini dijadikan landasan hukum oleh Islam aliran keras di Indonesia yang menantang bahasanya hukum KUHP, hukum perdata, nah Undang-Undang 45 itu adalah hukum taghut. Mereka kafir, akhirnya diperangi. Nah, faulaika humul kafirun tadi. Ini
doktrin yang tidak tepat. Walaupun kita tidak mendukung hukum yang keluar pada aturan Al-Quran dan hadis, tapi tidaklah sampai orang itu jadi kafir kalau mengadili kasus pakai KUHP. Nah, tapi aliran keras itu mengatakan mereka kafir, itu tauhid, berhala semuanya. Nah, sehingga tidak mau dengan bendera merah putih, anti lagu Indonesia Raya, nggak mau hormat bendera. Bendera apa masalah? Bukan haram hukum. Nah, tapi terlalu ekstrim memahami ayat ini karena ditujukan itu sama orang Islam yang tidak menerapkan hukum Islam, dikatakan kafir. Akhirnya reaksinya begitu. Padahal ini ditujukan kepada Bani Quraiza dan Bani Nadir, karena ulamanya itu tahu dengan hukum Taurat yang sesungguhnya, tapi mengelak memutuskan hukum karena yang diadili adalah orang-orang petingginya. Babun fi talabil qada'i wa tasarru'i ilaihi, bab tentang menuntut menjadi qadi, meminta menjadi qadi, dan tasarruh, bersegera kepadanya. Nah, Wabillahi karsana Muhammad bin Al-Ala wa Muhammad bin Musanna qala akhbarana Abu Muawiyah anil A'mash an Raja al-Ansari an Abdurrahman bin Bisr al-Ansari al-Azraq qala dakhala rajulani min abwabi Kindah wa Abu Mas'ud al-Ansari jalisun fi khalqatin faqala ala rajulun yunaffidhu bainana faqala rajulun min al-halqah ana fa akhadha Abu Mas'ud kaffan min ahsan faramahu bihi faqala mah innahu kana yukrahu at-tasarru'u ila al-hukmi. Nah, diriwayatkan daripada Abdurrahman bin Bishr al-Ansari al-Azraq, kata beliau, dakhala rajulani, telah masuk dua orang laki-laki dari abwab Kindah, dari pintu-pintu Kindah. Pintu Kindah itu di idofa untuk taksis. Pintu Kindah adalah pintu Ibrahim, pintu Syami, pintu Fulan, pintu Fulan. Kindah dengan kasrah kaf, sakin nun, mukhalif Kindah bil Yaman, beda sama Kindah yang ada di Yaman. Kindah di sini bukan Kindah Yaman. Kalau Kindah Yaman nama adalah satu kabilah yang ada di Marasi. Nah, artinya tempat Kindah di Yaman. Sedangkan Kindah di sini adalah Abu Hay dari Yaman. Qala fil misbah wal mukhalif bi kasril lam bil watil Yaman al-Qawr, jamaknya makhalif. Kemudian digunakan kepada makhalif at-Taif, ay nawahi, penjuru dan pelosoknya. Ada yang bilang balad mukhlaf, artinya negeri terpelosok. Qaurah ala Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri sahibi Jalil. Nah, masuk daripada pintu-pintu yang mengarah ke daerah Kindah. Abwabil Kindah, pintu-pintu yang mengarah ke negeri atau kabilah Kindah. Kemudian Sayyidina Abu Mas'ud al-Ansari, seorang sahabat, jalisun fil halqah, duduk dalam sebuah lingkaran, dalam sebuah halqah, sebuah lingkaran. Faqala, berkatalah dua laki-laki yang baru masuk, ala rajulun yamfudhu bainana yunafidhu bainana, adakah tidak, ala adakah tidak, atau bersediakah seseorang yang akan mengadili di antara kami. Ala rajulun maknanya bersediakah seseorang, yunafidhu bainana, mengadili di antara kami. Berkatalah satu orang daripada halqah, ada satu orang peserta yang duduk dalam halqah pengajian daripada Sayyidina Abu Mas'ud al-Ansari. Kata beliau, ana,
saya siap. Lalu mengambil oleh Sayyidina Abu Mas'ud akan segenggam kerikil, paramahu bih, lalu beliau lempar akannya orang tersebut dengan kerikil. Nah, karena pengajiannya di Masjid Nabawi, lantainya masih lantai kerikil. Jadi kalau ada yang perlu dilempar, cukup ambil, lempar, selesai. Kalau sekarang susah nyari apa mau dilempar, lemparin mic misalnya. Nah, itu makna kenapa dilempar kerikil, karena kerikil ada di bawah tempat duduknya. Wa qala, kata beliau, uskut, innahu kana yukrahu, hanya sesungguhnya ada ia itu dimakruhkan akan tasarruh, bersegera kepada mutusin hukum. Jadi kalau orang tidak minta pendapat kita nggak usah ngusulin atau ngasih keputusan hukum. Ada orang bercerita tentang kasus dia, kita nggak ditanya, ya diamin saja. Apa tadi itu ngobrol nggak jelas, apa masalahnya, biar selesaiin. Jangan nawarin diri begitu. Tapi kalau orangnya minta diselesaikan hukumnya, kalau masih bisa kita mengelak, kita suruh sama orang lain. Di situ kan ada Irfan, tanya sama Irfan. Nah, oh Irfannya sedang tidur. Zahran juga Zahran. Kata Zahran dia nggak ingat hukumnya. Umar begitu. Pokoknya saya minta hukum sama antum. Nah, baru dudukin. Coba tanya masalahnya. Nah, kalau nggak dapat jawabannya sekarang, jangan dipaksain jawab sekarang. Cari lagi bukunya, baca lagi kitabnya. Kau bilang nggak tahu, saya bilang saya tidak tahu. Ini kayaknya begini Bu ya, ibu masih boleh kawin lagi. Kan masalah itu. Sementara suaminya masih hidup, dia bilang boleh kawin lagi. Nah, jadi hati-hati dalam memutuskan hukum. Kalau begini-begini halal nggak ya? Ya halal lah, hasil usaha kita sendiri. Padahal nggak dicermati bagaimana cara muamalahnya. Akhirnya bertahun-tahun orang makan haram gara-gara dia ngomong sembarangan. Maka Nabi melarang tasarruh. Nah, ceroboh atau bersegera menawarkan diri memutuskan hukum. Nah, hadis Abilah Rasulullah Muhammad bin Katsir qala akhbarana Israil qala hadatsana Abdul A'la an Bilal an Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man talaba al-qada'a wa ista'ana alaihi wukila ilaihi wa man lam yatlubhu wa lam yasta'in alaihi anzalallahu malakan yusaddiduhu. Nah, hadis ini semakna dengan hadis yang kita baca kemarin dalam Juz' Shaghir. Dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata, sami'tu, aku pernah mendengarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man talabal qada'a, siapa saja yang meminta menjadi hakim, siapa saja yang menawarkan diri menjadi qadhi, wasta'ana alaihi, wasta'ana bisyufa'a, dan dia mencari bantuan di atasnya. Wasta'ana, dan dia mencari bantuan di atasnya menjadi qadhi. Banyak yang dinego. Nah, tolong dukung saya Pak ya. Dukung saya mau jadi qadhi. Nah, bilanglah kelebihan saya, pendidikan saya, latar belakang saya sama pimpinan Bapak biar saya nanti jadi qadhi. Itu maknanya wasta'ana alaih, terlalu berambisi. Wukila ilaihi, niscaya diserahkan ia qadhi kepadanya seseorang. Niscaya diserahkan ia keputusan hukum kepadanya seseorang, tidak dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man lam yatluhu, siapa saja yang tidak menuntut ia akannya jadi qadhi. Wa lam yasta'in alaih, dan dia tidak mencari bantuan, tidak mencari sokongan di atas menjadi qadhi. Justru dia malah tidak mau jadi qadhi. Seperti Imam Abu Hanifah rela dipenjara dan mati dalam penjara karena lari jadi qadhi. Kemudian paksa murid beliau Qadhi Abu Yusuf menjadi qadhi setelahnya. Beliau juga tidak terima sebetulnya, tapi karena takut dipenjara pula, nanti tutup pula majelis pengajian Imam Abu Hanifah, akhirnya beliau terpaksa menjadi qadhi.
anzalallahu malakan yusaddidu, itu menurunkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan malaikat yang membimbing ia malaikat akannya orang yang tidak mau jabatan. Jadi bukan hanya qadi saja, tapi dalam jabatan apapun, calon-calon caleg atau DPR, MPR yang dia terpilih tanpa kampanye, maka dia akan dibimbing oleh Allah. Menjadi gubernur, bupati, wali kota, nggak ada kampanye, pulang-pulang baru 40 hari dah terpilih, ada jadi gubernur misalnya. Nah, itu dia dibimbing oleh Allah. Tapi yang kampanye yang minta bantuan kepada majlis taklim, coblos ya Bu ya, kasih bantu majlis taklimnya, mukena satu orang satu, dia akan diserahkan dalam kepemimpinan kepada dirinya sendiri. Nah, qala Waqi'un an Israil an Abdul A'la an Bilal bin Abi Musa an Sayyidina Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sama. Hadis Bila sana Ahmad bin Hanbal, qala sana Yahya bin Sa'id, qala sana Qurrah bin Khalid, qala sana Humaid bin Hilal, qala hadatsani Abu Burdah radhiyallahu anhu, qala Abu Musa radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lan nasta'milah aw la nasta'milu ala amalina man aradahu. Diriwayatkan dari Sayyidina Abu Burdah radhiyallahu an, qala Abu Musa, berkata Sayyidina Abu Musa Asy'ari radhiyallahu an, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lan nasta'mila, kami tidak akan memperkerjakan. Lan dengan makna tidak, tidak sebelumnya, tidak sekarang dan tidak selama-lamanya, itu makna lan. Aw la nasta'milu, tidak akan kami kerjakan, tidak akan kami beri tugas ala amilina, di atas tugas-tugas kami menjadi wakil, menjadi gubernur, pemimpin di mana-mana, man aradahu, akan orang yang menginginkan ia akannya. Maka ada satu sahabat yang datang kepada Nabi minta ditugaskan di satu tempat. Nabi jawabnya begitu, kami tidak akan menugaskan orang yang minta jabatan. Babun fi karahiyatir riswah atau roswah, bab tentang makruhnya menyogok. Ulama hadis terlalu hati-hati dalam mengatakan dilarang. Mereka bilang makruh, padahal maksudnya adalah haram. Nah, wa bila sana Ahmad bin Yunus, qala sana Ibnu Abi Dzib an al-Harith bin Abdurrahman an Abi Salamah an Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhu, qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah melaknat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam akan rashi, orang yang menyogok, wal murtashi, dan orang yang menerima sogokan. Siapa yang menyogok? Yang menyogok adalah seseorang yang dia tidak punya kelayakan untuk jabatan tersebut, untuk hal tersebut, lalu dia berikan uang dan dia dianggap layak. Itu disebut dengan rashi. Tapi apabila seseorang punya kelayakan atau dia punya hak dan dia tidak bisa memberikan haknya kecuali memberikan uang, ini tidak dimasukkan dengan sogok. Tidak ada masalah. Itu bukan sogok namanya, itu namanya korban. Nah, korban dari sebuah ketidakadilan. Babun fi hadayal ummah, bab tentang memberi hadiah kepada petugas-petugas pemerintah. Memberi hadiah ke Pak Camat, ke Pak Gubernur, Pak Wali Kota, memberi hadiah ke Pak Presiden, kepala dinas, kepala bidang, kepala kabak, macam-macam kepala-kepala lainnya. Itu apa hukumnya memberi hadiah kepada mereka dan apa hukumnya menerima hadiah bagi mereka? Naam. Bila karsana Musaddad, qala sana Yahya an Ismail bin Abi Khalid, qala sana Qais, qala sana Adi bin Umairah, ayuhan nas
man ummila minkum lana ala amalin fakatamana minhu mikhyatan fama fawqahu fawagullu ya'ti bihi yawmal qiyamah. Faqama rajulun minal ansar aswadu ka'anni unzuru ilaihi faqala ya Rasulullah iqbal anni amalaka. Qala wa ma dhaka? Qala sami'tuka taqulu kadha wa kadha. Qala wa ana aqulu dhalik man isti'malnahu ala amalin falyati biqalilihi wa katsirihi fama utiya minhu ahzahu wa ma nuhiya anhu intaha. Diriwayatkan daripada Sayyidina Adi bin Umairah Al-Kindi radhiyallahu an, sesungguhnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, wahai manusia, man umila minkum lana, siapa saja yang diberikan tugas dari kalian, siapa saja yang diberikan tugas akan ia dari kalian, lana bagi kami, ala amalin di atas satu tugas, pakatamana lalu dia sembunyikan kepada kami, minhu darinya tugas, mikhyaton satu jarum saja, satu jarum, fama fawqahu lalu sesuatu yang ada di atasnya jarum, bahwa gullun maka itu termasuk gul, termasuk gulul, termasuk kecurangan, ya'ti bihi yaumal qiyamah yang ia akan datang dengan membawa kecurangan tersebut pada hari kiamat. Dia ditugaskan ngurusin zakat, kemudian harta zakat diambil dia 10.000 misalnya, diambil dia 1.000 saja, itu tetap akan dibayarkan pada hari kiamat. Ditugaskan menjadi kepala dinas, kemudian sumbangan untuk daerah, sumbangan untuk desa nilainya 10 juta, diambil dia 1.000 rupiah atau untuk sebatang rokok. Nah, maka dia tetap akan bayar pada hari kiamat. Nabi contohkan di sini jarum. Faqama rajulun minal ansar, berdirilah satu orang laki-laki dari Ansar, aswadu yang berkulit hitam. Kata Sayyidina Umairah Al-Kindi, ka'anni anzuru ilaih, seolah-olah aku masih bisa membayangkan orang itu, masih terngiang-ngiang di benakku bagaimana dia berdiri saat itu. Faqala lalu berkata ia si laki-laki, ya Rasulullah, iqbal anni amalak, iqbal anni amalak, terima olehmu dariku akan tugasmu. Nah, terima olehmu akan aku tugasmu. Dengan fatah muwahadah, iqbal anni amalak, akilani min, istirahatkan aku darinya. Itu mana iqbal anni amalak, terima olehmu dariku akan tugasmu. Tugas yang kemarin kamu kasih saya serahkan lagi wahai Rasul. Mundurkan diri beliau. Qala berkata, ya Nabi, wa madzak, kenapa memang masalahnya? Kenapa mundurkan diri? Qala berkatalah seorang laki-laki Ansar, sami'tuka taqulu kadza wa kadza, aku telah dengar engkau mengatakan begini, merasa sangat sangguplah jadi wali kota. Qala berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana aqulu dzalik, betul saya katakan demikian. Man ista'malnahu ala amal, siapa saja yang kami tugaskan akannya di atas satu tugas, falyati biqalilihi wa katsiri, hendaklah dia setorkan dengan jumlah yang sedikitnya dan jumlah yang banyaknya. Hendaklah dia bawa dengan jumlah yang sedikit dan jumlah yang banyak. Karena ketika ditugaskan menjadi pemimpin di suatu daerah, dia akan menerima setoran pajak dari penduduk daerah tersebut yang belum muslim, dan pajak itu akan dikembalikan ke Madinah.
Mungkin saja di antara mereka karena pajaknya cuma 2 dirham atau 1000 dirham, diambil 1 dirham untuk minum kopi sambil jalan ke Madinah misalnya. Maka Nabi katakan, setorkan semuanya. Pamu utiya minhu akhaza wa man anhu intaha. Apa saja yang diberikan kepadanya darinya, apa saja yang diberikan kepadanya darinya, akhazahu, dia ambil akannya. Apa saja yang dilarang ia darinya, dia berhenti akannya. Jadi enggak usah terlalu takut dengan ancaman kemarin. Kamu bersikap begini saja, serahkan. Dan Nabi ketika ada orang mengundurkan diri, Nabi enggak terima pengunduran dirinya. Nabi paksa dia tetap menjalankan tugas. Karena bahasanya adalah orang yang tidak mau itu justru akan lebih baik. Nah, sehingga Nabi berikan arahan, enggak usah terlalu takut. Kamu setorkan saja ke Madinah, mau sedikit mau banyak jangan diambil. Nah, kalau ada pemberian dari pihak kami kepada kamu ambil. Kalau ada yang kami cegah, jangan diambil. Mudah konsepnya. Terima gaji yang realnya saja kalau mau jadi pejabat. Nah, terima gaji yang ada catatannya saja. Jangan ada kerja sampingan. Tanda tangan 500.000. Nah, itu enggak masuk itu. Saya rasa hari ini enggak penting untuk antum. Mau bisa jadi pejabat. Nah, jadi rakyat jelanta saja. Nah, jangan terlalu jadi jelanta. Babu kaifal qada, bab bagaimana mutusin hukum. Nah, وبه إليك حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا شارع عن سماك أن علي عليه السلام قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قضيا فقلت يا رسول الله ترسلني وأنا حديث سني ولا علم لي بالقضاء فقال إن الله سيهدي قلبك ويثبت لسانك فإذا جلس بين يديك الخمسان فلا تقضين حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول فإنه أحرى أن يتبين لك قضاء قال فما زلت قضيا أو ما كشفت في قضاء بعد. Nah, diriwayatkan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ba'asani, telah mengirim akan aku oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ke daerah Yaman, kata Sayyidina Ali, qadiyan, keadaan aku sebagai qadi. Fakultu, lalu aku katakan, ya Rasulullah, tursiluni wa ana haditsus sinni, engkau telah mengirim aku sementara aku masih muda usianya. Tursiluni, engkau telah mengirim aku, wa ana haditsus sinni, dan aku paling muda usianya. Wala ilma li bil qada'i, dan tidak ada pengetahuan bagiku dengan mutusin hukum. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innallaha sayahdi qalbak, sesungguhnya Allah akan memberikan bimbingan ke dalam hatimu. Sesungguhnya Allah akan membimbing hatimu. Wa yusabbitu lisanak, akan menetapkan lidahmu. Apa ini hukumnya di mana? Hadis yang sesuai dengan judul adalah Fa'idha jalasa baina yadaika khasmani. Ini cara mutusin hukum. Apabila duduk di depan kamu oleh 2 orang yang bersengketa, apabila duduk di depan kamu oleh 2 orang yang bersengketa, fala taqdiyanna, maka jangan sekali-kali kamu putuskan, hatta tasma'a minal akhar, sehingga kamu mendengar dari yang lain, kama sami'ta minal awal, sebagaimana kamu memutuskan mendengarkan dari orang pertama. Ini juga prinsip di dalam bersikap, dalam bermasyarakat. Jangan mendengar berita dari satu pihak.
Mendengar berita dari satu pihak, ambil satu keputusan, itu keputusan yang salah. Keputusan yang benar adalah dengar berita dari kedua belah pihak. Setelah didengar, fa innahu, maka sesungguhnya hal demikian ahro, itu akan melayakkan ayyatabayyana lakal qada'u, bahwa jelas bagi kamu oleh keputusan. Qala, berkata Sayyidina Ali radhiyallahu an, famaziltu qadiyan, senantiasalah aku menjadi qadi, atau masyakaktu fi qada'in ba'du, aku tidak pernah ragu di dalam memutuskan hukum setelah itu. Nah, guru menerima laporan dari murid yang bermasalah, yang bersengketa. Nah, laporan dari pihak Hawari, kemudian dari pihak makmur, dari pihak ketua keamanan, daripada yang dicatat namanya, itu didengarkan kedua belah pihak. Apri, boleh silakan sampaikan apa alasannya. Selesai? Boleh, Ilyas. Baru kita cermati siapa yang salah, siapa yang benar, siapa yang mulai duluan, siapa yang mengakhiri, bagaimana sikap tindakannya. Nah, itu cara memutuskan hukum. Ini dengar satu pihak, yang lain ngomong, diam, kamu belum saya suruh bicara. Sampai selesai keputusan, dia nggak bisa bicara. Itu nggak bisa itu. Dengarkan kedua-duanya, jangan pula bicara kedua-duanya. Babun fi qada'il qadi idza akhta'a, bab tentang keputusan qadi apabila dia tersalah. Hadis. Bismillah. Wa bihi qala hadatsana Muhammad bin Katsir qala akhbarana Sufyan an Hisham bin Urwa an Zainab binti Ummi Salamah an Sayyidah Ummi Salamah radhiyallahu ta'ala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama ana bashar wa innakum taqtasimuna ilayya wal alla ba'dakum ay yakuna alhana bihujjatihi min ba'din faqdi lahu ala nahwi ma asma'u minhu faman qadaitu lahu min haqqi akhi bi shay'in fala ya'khudh minhu shay'an fa inma aqta'u lahu qit'atan minan nar. Diriwayatkan dari Sayyidatina Ummi Salamah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, bersabdalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, innama ana bashar, hanya saja saya ini manusia, wa innakum, dan sesungguhnya kalian, taqtasimuna ilayya, kalian bersengketa menjumpai aku, wa la'alla ba'dakum, semoga sebahagian kalian, atau bisa saja sebahagian kalian, ayyakuna, bahwa ada ya sebahagian, alhana, dia memaksakan di dalam menyampaikan hujjahnya, min ba'din, dari sebahagian yang lain. Fa'aqdiyalahu, lalu aku putuskan hukum berpihak kepadanya. Aqdiyalahu, aku putuskan hukum menguntungkannya. Ala nahwi ma asma'u minhu, sesuai dengan apa yang aku telah dengar darinya. Faman qadaitu lahu min haqqi akhihi bisyai'in, maka siapa saja yang aku sudah putuskan hukum untuknya, aku putuskan hukum yang berpihak kepadanya dari hak saudaranya dengan sesuatu, fala yakhuz minhu syai'an, maka janganlah ia mengambil darinya hak sedikit pun. Fa innama aqta'u lahu, maka sesungguhnya aku telah putuskan baginya qit'atan minan nar, sepotong dari neraka.
Nah, qadi sudah teliti, kapasitas keilmuan cukup, kehati-hatian sudah, telah mendengar informasi kedua belah pihak, telah mencek keadilan saksi yang diajukan, tapi tersalah juga. Maka Nabi memberikan perhatian kepada orang yang mengetahui sesungguhnya. Kata Rasul di sini, kalian datang kepada saya melaporkan urusan kalian. Saya sebagai manusia tidak tahu perkara gaib. Bisa saja di antara kalian menyampaikan argumennya secara alhan. Alhan itu maknanya memaksakan diri sehingga kita menganggap dia benar. Ada jenis orang, kalau dia ngomong salah sekalipun, kita terpaksa membenarkannya karena cara bicaranya yang mantap. Nah, diantaranya pengacara bayar. Itu kalau pengacara handal yang ngomong, tuh qadi itu terangguk-angguk deh, sehingga diputuskan berpihak kepada dia. Nah, dapat bayaranlah dia dari si perampok. Nah kata Rasul, bisa saja hal itu terjadi. Lalu karena argumennya yang tepat, cara penyampaiannya yang bagus, sementara lawan sengketanya nggak pandai ngomong, gugup macam-macam lah, sehingga pemahaman kita ini yang benar, dia yang salah, padahal dia yang benar. Akhirnya kita putuskan tanah milikmu karena datamu lengkap. Sementara nih buat data KTP dibawa dia, minta surat tanah KTP dibawa. Nah, dan ada surat di sana tanda tangan bahwasanya akte jual beli. Sebenarnya itu bukan tanda tangan akte jual beli, dia ditipu, si fulan ini ditipu. Bapak mau dapat uang nggak? Cuma pemerintah tanda tangan, karena nggak tahu juga itu tanah. Ternyata isinya adalah saya telah menjual tanah saya kepada fulan yang harga sekian. Nah, kan ada bukti itu. Siapa yang kita benarkan di pengadilan? Yang punya surat. Sementara tanda tangan itu palsu, itu terjadi penipuan. Maka kata Nabi, kalau kamu tahu sesungguhnya itu bukan punya kamu, lalu saya putuskan karena argumenmu benar, jangan diambil. Itu hakikatnya adalah potongan api neraka. Jadi qadinya enggak salah, qadinya enggak masuk neraka. Nah, hadis. حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة قال حدثنا ابن المبارك عن أسامة بن زيد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلامة عن سلامة رضي الله تعالى عنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان يختصمان في موارث لهما لم تكن لهما بينة إلا دعواهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله فبكى الرجلان وقال كل واحد منهما حقي لك فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم أما إذ فعلتما ما فعلتما فاقتسما وتوكل الحق ثم استهما ثم تهلى. Diriwayatkan dari Sayyidatina Ummi Salamah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, telah datang kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam rajulani, oleh dua orang laki-laki, yaftasimani, bersengketa keduanya dua laki-laki, fi mawarisa lahuma, tentang harta waris milik keduanya. Lam takun lahuma bayyinatun, tidak ada bagi keduanya dua laki-laki itu saksi, kecuali dakwahuma, tuduhan, pengakuan keduanya dua laki-laki. Si A mengakui itu punya dia, si B mengakui itu punya dia, saksi enggak ada. Maka berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, fazakara mithlah, lalu Nabi sebutkan hadis seperti hadis di atas. Nah, fazakara mislah, Nabi sebutkan seperti hadis di atas. Apa bunyi hadisnya? Man qadaitu min haqqi akhi bi syai'in fala yukhuz minhu syai'an fa inna ma aqtahu law qit'atan minan nar. Siapa yang aku putuskan baginya dari hak saudaranya dengan sesuatu, maka janganlah dia mengambil darinya akan sesuatu tersebut. Aku putuskan baginya sepotong daripada api neraka. Ketika hadis itu disampaikan oleh Nabi, fabakar rajulan, menangislah dua laki-laki tersebut.
Wa qala, berkata laki-laki tersebut, berkata masing-masing dari laki-laki tersebut, hakilak, hak saya ambil untuk kamu. Nah, si A mengatakan hak saya ambil untuk kamu, saya enggak mau. Si B mengatakan hak saya ambil pula untuk kamu. Malah enggak ada yang mau lagi dengan hak itu, karena takut kemakan hak saudaranya. Maka berkata kepada dua laki-laki tersebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, amma idza fa'atuma ma fa'atuma, adapun apabila kalian telah melakukan berdua, adapun apabila kalian telah melakukan berdua, ma fa'atuma, apa yang barusan kalian telah lakukan, faqtasima, bagi dua lah oleh kalian berdua. Kalau semua dah mengatakan hak saya ambil untuk kamu, yang lain bilang hak saya ambil saya untuk kamu, kamu aja ambil semuanya. Kata Nabi, kalau dah model itu prinsipnya, bagi dua saja. Wa tawakhayal haqqa, wa tawakhayal haqqa, tawakhaya maksudnya utluba, kemudian meminta kedua-duanya akan haknya. Kemudian istahama melakukan undian kedua-duanya. Sumastahala, kemudian saling menghalalkan kedua-duanya. Nah, kata kalau begitu kami mintalah hak kami. Setelah minta hak, dibagi dua tanah itu. Setelah dibagi dua, kemudian berundian, siapa yang menerima bagian depan, siapa yang menerima bagian belakang. Setelah undian mengatakan si A bagian depan, si B bagian belakang, kemudian kedua-duanya saling bersalaman. Kalau sekiranya hak saya terambil oleh kamu, saya halalkan. Si B juga katakan sama si A, kalau hak saya terambil oleh kamu, saya menghalalkan. Itu mana tahala. Hadis. وبه ذكر حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا عيسى حدثنا أسامة عن سنة عبد الله بن رافع قال سمعت أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث قال يختصمان في موارث وأشياء قد درست فقال إني إنما أقضي بينكم برأيي فيما لم ينزل علي فيه. Diriwayatkan daripada Sayyidatina Ummi Salamah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bihadzal hadis, qala yaqtasimani, bertengkar kedua-duanya, fi mawaris, pada hak waris, wa asya'a, dan beberapa hal qad darasat, yang sungguh telah habis, berapa perkara yang sudah habis. Faqala, maka berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni, sesungguhnya aku, innama aqdi bainakum, hanya saja aku memutuskan hukum di antara kalian, bi ra'yi, dengan pendapat aku, fi ma lam yunzal, pada sesuatu yang tidak diturunkan wahyu kepadaku, fihi, padanya sesuatu. Jadi semua hukum dan keputusan yang diputuskan oleh baginda Rasul itu tidak mutlak semuanya dari wahyu. Kalau mutlak semuanya dari wahyu, maka tidak ada yang bisa menjadi contoh dan panutan, uswah bagi umat, bagi yang nanti jadi qadhi. Nah, kalau semua pakai wahyu, nggak ada yang tidak adil. Tapi karena Nabi adalah uswah dalam memutuskan hukum, maka Nabi dibiarkan oleh Allah memutuskan hukum dengan pendapatnya. Hadis. وبه يقول حدثنا سليمان بن داود المهري قال أخبرنا ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب أن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه قال وهو على المنبر يا أيها الناس إن الرأي إنما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم مصيبا لأن الله كان يريه وإنما هو من الظن والتكلف. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah berkata, wa huwa alal mimbari, dan dianya Sayyidina Umar berada di atas mimbar. Apa kata Sayyidina Umar? Ya ayuhan nas, wahai manusia, innar ra'ya innama kana min Rasulillah, sesungguhnya pendapat hanya saja ada ia dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, musiban, itu benar. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yurihi,
memperlihatkan ya Allah, memberitahu ya Allah kepadanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa innama huwa minna az-zannu wa takalluf. Hanya saja dianya pendapat kalau dari kami itu zon, kalau dari kami itu takalluf, itu memaksakan diri untuk mencari kebenaran. Tapi kalau Rasulullah itu pasti benar, karena diberitahu oleh Allah. Tapi kalau dari kami yang memberikan keputusan, itu adalah zon semuanya, itu adalah takalluf. Kami memaksakan diri untuk mempelajari dan mencari kebenaran. Terakhir, وبه حدثنا أحمد بن عبد الدبي قال أخبرنا معاذ بن معاذ قال أخبرني أبو عثمان الشامي ولا إخالني رأيت شاميا أفضل منه يعني بريزة بن عثمان. Diriwayatkan daripada Sayyidina Muaz bin Muaz qala akhbarani Abu Uthman Asy-Syami wala ikhaluni, artinya la azunnuhu, tidak aku menganggap beliau Syamian orang Syam, wala ikhaluni wala zanni, tidak adalah dugaanku ra'aitu Syamian afdala min, aku melihat seorang Syam yang lebih unggul dari beliau. Nah, Abu Usman Asy-Syami, tidak ada menurut anggapan saya orang Syam yang lebih unggul dari beliau, yakni namanya Quraiz bin Utsman. Wallahu a'lam.